Ini baru podcastnya anak pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton Abi Center TV, kembali lagi dengan podcastnya Abi Center bersama saya Elvi Afrilia yang akan menemandu podcast di sore hari ini. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah orang yang paling beruntung di Abi Center, yaitu Ustadz Deno Caniago. Nah, kenapa Ustadz Deno Caniago ini adalah orang yang beruntung di Abi Center di tahun 2026? Karena di tahun 2026 ini Abi Center telah mengangkat acara besar, yaitu manasik haji dan umroh yang dilaksanakan di bulan Januari di tahun 2026. Nah, dalam acara tersebut, Abi Center memberikan undian kepada seluruh tenaga pendidik karyawan Pondok Pesantren Abi Center untuk memberikan umroh gratis. Nah, orang yang beruntung itu salah satunya adalah Ustadz Deno Caniago, dan sore hari ini beliau sudah hadir bersama kita, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Oke, bagaimana kabarnya sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Sehat ya Ustadz. Oke Ustadz, ini yang unik dari Abi Center ini Ustadz, ini mungkin jadi pertanyaan juga di masyarakat luar gitu. Ini perdana pondok pesantren yang ada mengadakan manasik haji dan umroh. Nah, biasanya itu yang kami ketahui itu pondok-pondok itu biasanya belajar memang ke asrama haji untuk bisa mendapatkan ilmu terkait dengan simulasi haji dan umroh ini. Nah, Abi Center itu dia mengangkat acara sendiri dan memang dilakukan di pondok Abi Center gitu. Kira-kira itu apa yang melatar belakanginya Ustadz sehingga bisa pelaksanaan manasik haji dan umroh di pondok pesantren Abi Center ini? Ya betul Bu Elvi, kita di Abi Center termasuk salah satu bahkan mungkin satu-satunya pondok pesantren yang memang menyelenggarakan kegiatan manasik haji dan umroh secara utuh, baik secara penyampaian materi bahkan kegiatan manasik itu langsung. Bahkan ini memang melibatkan murid-murid kita, guru-guru, seluruh pegawai, bahkan masyarakat umum. Sebenarnya di antara alasan ini, kemudian sebab juga kenapa manasik ini bisa terlaksana dan juga dianggap sangat penting bagi Abi Center. Yang pertama memang pimpinan kita Abi Hamdi ini beliau memang punya kapasitas untuk melaksanakan itu. Bahkan kalau kita berbicara atau berdiskusi sama beliau bahkan memang punya lisensi dari Kemenak. Beliau ini bisa dan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan manasik dan umroh. Dan itu memang jauh hari, bahkan sebelum Abi Center ini berdiri, beliau sudah melaksanakan itu di berbagai tempat. Kemudian yang kedua, memang Abi Center ini berdiri dan didirikan berlandaskan 5 pilar gitu. Di antara 5 pilar itu adalah tafakuh fiddin, kemudian juga beribadah sesuai sunnah. Nah, karena memang manasik haji dan umroh ini
ibadah, tapi dia sifatnya tidak ibadah pribadi harian ini, tapi ibadah yang memang tidak semua orang akan bisa melaksanakannya, tidak semua orang bisa menikmatinya. Maka ini memang mesti ada kegiatan yang fisiknya gitu. Jadi tidak hanya sebatas materi di sekolah, materi di kelas. Memang di kelas kita pelajari ini materi tentang haji dan umroh ini. Tapi di Abyss Center kita ingin langsung melaksanakan simulasinya supaya memang anak ini bisa menangkap secara utuh bagaimana sebenarnya proses haji dan umroh ini. Lebih-lebih anak yang zaman sekarang tentu kalau materi ini mungkin masih mengambang dari mereka, sementara kita tidak tahu ini, bahkan kita yakin ini akan ada di antara mereka nanti yang akan umroh, yang akan haji, bahkan yang akan menjadi pembimbing haji dan umroh. Maka kita simulasikan langsung supaya mereka memang matang secara materi, mereka paham betul ini secara materinya, kemudian mereka juga mampu melaksanakan langsung secara detail. Kemudian yang ketiga, kenapa manasik haji dan umroh ini juga diselenggarakan di Abyss Center? Memang secara kapasitas tempat itu kita sangat memadai, sangat mencukupi. Kemudian juga semua hal yang berkaitan dengan haji dan umroh ini bisa kita sediakan. Bahkan untuk Ka'bah sekalipun kita bikinkan Tersedia ya Ustadz? seukuran Ka'bah aslinya yang ada di Makkah. Kemudian yang terakhir Bu Elvi, mungkin orang jarang sadar ini, rata-rata nama pondok itu adalah nama-nama Arab gitu. Beberapa mungkin ini nama dari tokoh-tokoh keagamaan tertentu. Tapi di sini itu jadi pertanyaan juga, kenapa namanya Abyss Center. Abyss Center gitu. Abyss Center ini nama yang sangat jarang gitu. Walaupun mungkin kita biasa juga mendengar Islamic Center, tapi ini bukan lembaga yang seperti ini. Nah, memang ketika kita tanya Abi sebagai pendiri dan pengasuh Abyss Center, harapan beliau, cita-cita beliau memang Pondok Pesantren Abyss Center ini menjadi center gitu, menjadi pusat kegiatan keagamaan. Jadi ketika orang terbayang ini saya mau manasik haji, langsung orang terbayang Abyss Center. Saya mau ini langsung terbayang Abyss Center. Maka memang dipilihlah nama Abyss Center supaya Abyss Center memang menjadi tempat orang menjawab kebutuhan orang-orang ini perihal masalah-masalah keagamaan. Kira-kira ini buku apa yang Ustadz pegang nih? Ya, ini bersama saya ada buku pelaksanaan haji dan umroh. Ini ditulis langsung oleh pimpinan pondok Abi Hamdi. Sebenarnya ini adalah ringkasan dari buku besar. Jadi sebenarnya beliau menulis buku haji dan umroh ini dengan halaman yang lebih tebal, lebih banyak. Tapi karena ini sifatnya kegiatan manasik yang untuk anak-anak, beliau meringkas ini dalam waktu singkat supaya bisa jadi pegangan anak-anak dan lebih mudah untuk terapannya. Oke Ustadz, artinya memang di Pondok Pesantren Abyss Center ini dibekali full anak-anak, mulai dari simulasinya, pegangan buat anak juga ada ya Ustadz. Jadi rasanya sudah lengkap di Abyss Center ini untuk memberikan materi terkait dengan manasik haji dan umroh ini ya Ustadz ya. Ya Bu Elvi, alhamdulillah syukur kita juga karena memang pimpinan kita Abi Hamdi, beliau memang ulama, beliau memang seorang da'i, beliau da'i aktif, juga beliau seorang penulis. Maka memang di samping Abyss Center berjalan dengan keinginan dan ide-ide beliau, kita memang juga punya pegangan langsung dari karya-karya beliau. Jadi di setiap aspek pembelajaran, juga aspek pendidikan di Abyss Center ini memang semuanya kita mengacu kepada karya-karya beliau, termasuk diantaranya memang buku manasik haji dan umroh.
apakah ini simulasinya memang anak-anak itu dibekali juga dengan pakaian ihramnya atau bagaimana Ustadz? Ya, memang tadi kita sampaikan bahwa ini memang simulasi gitu. Jadi memang kita buat kegiatan ini benar-benar mirip dengan realitanya ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Nah, memang dalam penyampaian materi ini kalau sifatnya materi satu arah, nanti ada yang menjelaskan, ini tentu tidak akan diingat oleh anak gitu. Jadi akan cepat hilangnya. Maka memang di Abi Center melalui Abi Hamdi sendiri, karena beliau memang penulis juga, itu beliau memang menyediakan langsung buku yang memang menjadi panduan kita khususnya ketika melaksanakan manasik haji dan umroh ini. Jadi memang masing-masing kita seluruhnya jamaah, pegawai, anak-anak itu memang kita masing-masing punya pegangan buku untuk kegiatan manasik haji dan umroh. Kemudian juga ndak akan lengkap rasanya ini kita melaksanakan manasik haji dan umroh. Sedangkan haji dan umroh ini tentu identik dengan kain ihram. Betul Kain sekali ihram, Ustadz. lebih-lebih yang kaum laki-laki. Maka memang masing-masing anak ini juga kita bekali. Ya, memang ndak setebal kain ihram yang ada, lebih tipis Bu Elvi, cuma memang ini benar-benar kita buat mirip. Ada yang memang kain ihram untuk bawahan, ada juga yang atasan. Dan ini di kegiatan penyampaian materi maupun di kegiatan manasik langsung, ini memang Abi langsung memandu bagaimana yang betul dalam pemakaian pakaian ihram ini. Baik supaya lebih sesuai dengan yang diajarkan Nabi, supaya pemakaiannya ini lebih kokoh, kapan ini kita pasang, kapan ini kita buka, itu memang semua dijelaskan. Jadi memang kegiatan manasik ini benar-benar terasa real. Lebih-lebih karena memang semua rangkaian ini memang ada semua yang layaknya kita sedang berada di Mekah. Acara manasik haji dan umroh yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Abi Center itu sukses ya Ustadz, banyak yang menghadiri gitu. Kalau boleh pemirsa Abi Center TV mengetahui itu bagaimana persiapannya Ustadz, dan di simulasi akbar di hari H itu seberapa banyak sih yang datang ke Abi Center untuk mencari tahu terkait dengan bagaimana sih proses sebenarnya untuk pelaksanaan untuk manasik haji dan umroh ini Ustadz? Ya, Bu Elvi, memang sesuai namanya manasik akbar haji dan umroh. Jadi memang manasik yang kita laksanakan kemarin itu memang besar, memang dihadiri banyak orang. Tanda kegiatan manasik ini memang betul-betul kita seriusi, betul-betul menjadi kegiatan yang penting bagi kita. Sebenarnya memang kegiatan manasik yang sifatnya Abi membimbing jamaah di sini, memberikan materi di masjid, ini sudah berjalan bertahun-tahun di Abi Center, berjalan bertahun-tahun, juga selalu dihadiri banyak orang. Bahkan ada di bulan-bulan tertentu menjelang bulan haji itu biasanya kegiatan ini setiap minggu. Namun yang spesial dari tahun 2026 ini memang untuk pertama kalinya kegiatan manasik ini memang kita lakukan secara massal. Ini memang melibatkan seluruh keluarga besar Abi Center, dari murid, guru, pegawai, bahkan juga kita mengundang orang tua dan jamaah. Jadi kalau secara perhitungan itu di acara puncak kita itu dihadiri sekitar 1000-an orang. Pada saat awal mengetahui kalau nama Ustadz yang keluar sebagai penerima undian umroh dari Abi Center, itu perasaan Ustadz gimana sih Ustadz? Sebenarnya jauh sebelum manasik ini dimulai, itu memang sudah diberitahu kepada kita semua, insya Allah kita akan melaksanakan
manasik haji dan umroh sebagai bagian dari 5 pilar Pondok Pesantren Nabi Center, juga sebagai wujud pengabdian Nabi Center kepada masyarakat, juga untuk mempersiapkan anak-anak kita, santriwan-santriwati, untuk melaksanakan hal-hal yang memang sifatnya ini ibadah yang melibatkan banyak orang nantinya. Maka ketika diumumkan, disampaikan kepada semua penghuni pondok, insya Allah kita akan melaksanakan manasik. Dan nanti di puncak manasik ini akan diadakan undian umroh. Tentu muncul di sana rasa excited juga, menebak-nebak apa mungkin saya akan terpilih nantinya, karena ini memang persentasenya semua orang punya persentase yang sama untuk mendapatkan ini. Maka ada muncul rasa mudah-mudahan saya dapat, tetapi memang ada juga sisi tertentu saya berharapnya yang dapat ini jangan saya. Saya berharap yang dapat undian ini orang-orang yang memang saya kenal dengan baik, bergaul dengan saya, orang-orang yang memang sering berinteraksi dengan saya. Karena alasan muncul perasaan seperti itu karena memang alhamdulillah saya sudah pernah umroh, dan saya berharap ada orang lain yang menikmati umroh ini juga. Ya, oke Ustadz. Kalau boleh saya garis bawahi yang tadi Ustadz bilang, bahwasannya Ustadz juga udah ada rasa nih, pengen mudah-mudahan saya gitu. Apakah ada feeling nggak Ustadz sebelum acara pengundian atau malamnya itu udah mimpi kah? Oh ini saya nih yang bakal keluar besok nama saya gitu. Sebenarnya di hari-hari sebelum hari H ketika kita melaksanakan manasik, kemudian kita tutup dengan undian umroh, di hari-hari sebelumnya tidak ada firasat tertentu, juga tidak ada perasaan-perasaan tertentu yang muncul. Tetapi memang tepat di hari-hari sebelum itu saya memang sering bercanda juga dengan Ustadz di pengasuhan. Kayaknya bisa jadi saya yang dapat ini, dan mungkin saya nanti akan berangkat untuk umroh ini. Kemudian juga tepat di hari H ketika kegiatan manasik itu pagi, kami berkumpul di kantor itu termasuk bersama kepala sekolah, bersama beberapa ustadz pengasuhan. Itu saya sesumbar berseloroh, kayaknya saya punya feeling saya yang dapat ini. Kalau nanti saya yang dapat, mungkin nanti undian ini akan saya tukar saja dengan motor PCX. Itulah pencadaan kami pada pagi hari itu. Oke Ustadz, berarti udah ada hawa-hawanya ya Ustadz ya, rasa-rasanya bakal kepilih di undian tersebut gitu. Betul, ada semacam muncul rasa yakin ini bisa jadi saya yang dapat ini. Bisa jadi itu, tapi memang saya simpan saja karena lagi-lagi ini sifatnya undian, semua orang punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Oke Ustadz. Oke, mungkin pertanyaan kedua saya Ustadz. Udah ada jadwal keberangkatannya Ustadz? Alhamdulillah jadwal itu sudah keluar, insya Allah tanggal 20 bulan Juni ini. Itu insya Allah jadwal keberangkatannya sudah oke. Dan juga rangkaian-rangkaian yang dipersiapkan untuk keberangkatan itu juga sudah mulai dicicil. Mulai dicicil Ustadz. Oke, berarti kan kalau kita hitung dari sekarang berarti sekitar 2 mingguan lagi ya Ustadz, 9 hari lah kurang lebih lagi itu akan berangkat insya Allah ke Mekah ya Ustadz. Nah kalau kami bertanya terkait dengan persiapan, kira-kira apa yang sudah Ustadz persiapkan di H-9 keberangkatan ini Ustadz? Untuk persiapan sebenarnya memang persiapan awal itu dimulai dari dokumen. Waktu itu beberapa hari yang lalu sudah diselesaikan dokumen perjalanan, itu dimulai dari paspor, perfotoan, juga
untuk visa itu sudah selesai alhamdulillah. Kemudian juga untuk persiapan fixnya itu kami sudah menerima barang-barang yang akan dibawa nanti seperti koper juga yang lain-lain. Kemudian juga kami sudah mulai bertanya-tanya, juga mulai menggoogling lah istilahnya ini Bu Elvi, perihal apa nih yang perlu dibawa karena ini jadi pengalaman juga karena dulu juga saya pribadi sudah sempat pergi dan ada beberapa hal yang rasanya kurang. Maka fokus menuju hari H sekarang memang mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa, juga obat-obatan. Oke, berarti kalau kita persentasekan Ustadz, kira-kira udah berapa persen persiapan Ustadz untuk berangkat ini? Sejauh ini rasanya persiapan sudah sekitar 70% rasanya sudah Bu Elvi. 70%. Tinggal 30% lagi mengenapkan 100 ya Ustadz. Oke Ustadz, ini pertanyaan yang ketiga nih Ustadz. Adakah doa khusus untuk Abi Center sebagai penyelenggara undian untuk haji dan umroh ini Ustadz? Apakah ada doa khusus yang akan dipanjatkan nanti di sana untuk Abi Center dan seluruh keluarga Abi Center Ustadz? Sebetulnya untuk doa ini ketika saya masuk beberapa kelas ini anak-anak sudah banyak menitip doa Bu Elvi. Beberapa itu juga bahkan sudah dicatat, dititipkan, dipesankan, jangan lupa dibawa kalau perlu nanti didokumentasikan bersama kertas yang mereka kirim. Kemudian untuk doa sejak jauh-jauh hari sudah diniatkan. Doa yang paling utama itu memang doa dalam rasa syukur, rasa terima kasih saya ini kepada Abi sebagai pendiri, kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren Abi Center. Doa khusus untuk beliau, mudah-mudahan beliau selalu sehat, mudah-mudahan beliau selalu diberi Allah kesehatan yang baik dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kemudian juga saya selalu berharap, berdoa mudah-mudahan nanti Abi Center ini selalu eksis, selalu berkembang, karena memang di usia yang Abi Center yang masih muda ini banyak hal-hal yang selalu kita usahakan untuk kita perbaiki. Maka saya berdoa nanti mudah-mudahan Abi Center ini tetap eksis. Adapun untuk doa pribadi Bu Elvi, ini penting nih Ustadz, yang doa pribadi ini penting nih. Ya doa supaya dimudahkan juga segala urusan, dimudahkan juga. Urusan yang mana ini Ustadz? Urusan yang mana ini dulu? Di antara urusannya mudah-mudahan dilancarkan saja nanti apa yang sudah diniatkan. Amin. Oke Ustadz, itu ada doa khusus tentunya untuk Abi Center ya Ustadz sebagai penyelenggara yang memberikan hadiah lah untuk Ustadz di program manasik umroh akbar yang dilaksanakan di Abi Center, dan tentunya ada doa khusus juga lah untuk Ustadz ya. Dan kami ya titip doa juga lah seluruh guru, tenaga pendidikan, karyawan dan karyawati Pondok Pesantren Abi Center. Tentunya kami titip doa juga Ustadz yang baik-baik lah untuk kami Ustadz. Nanti boleh dicatatkan. Ya boleh, nanti kami catatkan itu Ustadz dan kami langsung kasih sama Ustadz, dan tolong dibacakan depan Ka'bah ya Ustadz. Oke. Selanjutnya kalau untuk berangkatnya sama travel apa Ustadz? Insya Allah nanti kita akan berangkat bersama travel Raka Travel and Tours. Ini travel yang memang bekerja sama langsung dengan Abi Center. Ini termasuk mitra utama dan mitra strategis Abi Center, dan ini sudah berlangsung lama. Insya Allah ini akan menjadi travel pemberangkatan kita, baik untuk yang sekarang maupun ke depannya jika ada lagi yang nanti kegiatan umroh seperti ini, maupun guru-guru dan pegawai kita ke depannya insya Allah akan berangkat bersama Raka Tour.
Oke Ustadz, kita sudah di penghujung acara nih Ustadz, mungkin masih ada yang pengen Ustadz sampaikan, mungkin masih ada statement-statement yang ingin Ustadz sampaikan kepada penonton setia Abi Center TV. Ya, tentunya kembali saya sampaikan saya betul-betul sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan kesempatan ini untuk nanti melaksanakan kegiatan umroh. Kemudian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abi Hamdi yang telah memberikan kesempatan ini, telah memberikan kegiatan ini. Juga ucapan kepada keluarga besar Abi Center yang telah turut serta menyelenggarakan acara kegiatan ini. Kemudian tentunya saya berharap semoga acara ini bisa terlaksana lagi tahun depan, terlaksana setiap tahunnya, dan kami juga berharap mudah-mudahan Bapak Ibu para penonton bisa turut hadir, turut serta dalam acara kegiatan ini. Oke Ustadz Deno, terima kasih untuk waktunya dan sudah menyampaikan bagaimana perasaannya untuk terpilih sebagai pemenang undian dari manasik haji dan umroh. Untuk pemenang undian haji dan umroh dari Pondok Pesantren Abi Center ini bukan hanya didapatkan oleh Ustadz Deno, karena ada satu lagi yang memenangkan undian, yaitu adalah dari murid Abi Center. Nah, untuk murid Abi Center ini akan kita tayangkan di podcast selanjutnya, jadi penonton Abi Center TV jangan lupa untuk menyaksikan podcast selanjutnya. Mau umroh gratis, daftar di Abi Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.